Jangan mecahin alat guys. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 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 Lagi ada dropshipping. Di sana sama udah ada satu tuh lagi. Gimana? Udah. Gimana ya? Beda sih udah. Sama. Kamu kalau di kapasitas berapa orang? Kapasitas. Jadi untuk pembuangan limbahnya kita tidak langsung dibuang ke Kita ada penanggung. Iya. Kita di belakang sana ada ruangan khusus buat pengolahan limbahnya. Sebenarnya bukan pengolahan, apa sih? Penyimpanan limbahnya dulu. Penampung. Cuman emang dalam limbahnya besar. Jadi kita kalau ada sisa-sisa atau baru reaksi itu kan tahu kan ya, ada kita setelah praktikum ada reaksi-reaksi gitu. Nah kita biasanya kan penampung dulu di ini itu malah langsung ke wastafel. Jadi dari wastafel itu ada penampungan limbah di belakang. Jadi ada jalurnya sendiri. Nyampur sama mana doang khusus? Iya beda. Kalau wastafel langsung. Ini di sini. Oh. Kalau cuci alat, cuci tangan, kita di sini di situ hanya untuk limbah. Iya, yang ini limbah. Jadi beberapa kayak limbah organik. Karena waktu sebelum kimia dasar ke sini tuh sempat lab ini dipakai oleh dua lab. Maksudnya tuh ada lab kimia dasar dan lab yang lain. Nah, itu nggak ada yang kayak baki wastafel kayak gitu. Jadi kita tampung di jerigen gini. Jadi baru kita kasih ke pihak ketiga. Kalau ini alat RO ya ayah? Bukan ya? Bukan deh ini mah. Buat RO ya? Ya, Buat iniin air. pembuatan air. Pembuatan apa? Air buat partikel. Karena kan Kayak aquades. ya, aquades. Makanya kita proses juga di itu. Biasanya kalau RO itu lebih bagus daripada DM ya. TSS, TDS-nya, terus mineralnya juga NaCl-nya juga lebih bagus daripada DM. Kalau proses demineralisasi kan cuma hanya mineral ya. Ya nanti waktu praktikum tuh lebih akurat itu hasilnya. Iya. Betul. Mungkin jadi nggak ini ya, nggak mengganggu reaksi. Ya. Kontaminasi dari yang lain gitu. Ya, kadang itu dari air juga kita bisa ini kan. Ada bahan-bahan yang pakai airnya yang tertentu. Misalkan yang paling bagus kan RO misalkan. Ada yang bahan kayak gitu yang kayak Roxol gitu kan ya harus pakai RO. Nggak ini. Sensitif lah. Sebenarnya sih bisa, cuman ya itu kadang tuh larutan kita tuh bahan tuh nggak bertahan lama atau gitu. Jarum gitu. Kita harus baca sendiri. Jadi kalau ini biasanya orang yang berbeda-beda juga pembacaannya. Oh, Nah, iya. gimana yang lihat kan? Kadang beda sedikit aja. Sebetulnya Sama. beda. Kalau ini mah langsung. Yang ini langsung. Ini mah untuk belangko, sistem belangkonya juga. Kalau yang ini sistem belangkonya kan setiap pengukuran harus di belangko ya. Harus dinolkan atau di 100 kan kayak gitu ya. Sesuai dengan pengukurannya absorban atau transmitan. Kalau misalkan transmitan, berarti kita harus 100% di belangko. Kalau untuk alat ini 100%-nya pakai ini diputar. Kita manual sampai 100 udah. Kalau untuk yang alat ini ke 100-nya atau belangkonya gitu ya, 100% atau 0 absorbannya di sini. Tinggal kita Pencet pencet. aja. Ya. Buat sel kuota itu loh, yang ada SN, ZN kayak gitu-gitu. Buat ini slogan-slogannya. Itu ini sel kuota elektrolisi. Ya, ini Harus ya. ya ini parameter ya. Ya. Ini parameter. Udah kita Bedanya sama, Ya, sama. sama cuman sama. mungkin
Ayo. Oh ini kayaknya udah tinggal di setting dari awal. Di sini kayak ada nih Pak. 2 watt atau 4 watt. Ya, Jadi yang tadi yang dari WhatsApp ya, itu ya. dari WhatsApp itu Ada alirannya ya. ada jalurnya. Kayak ini ya penampungannya ya, ada penampungan. Jadi kita tidak memproses, tidak Di perusahaan rumah besar. dimanapun kan ada kan pasti ada pembuangan limbahnya. Terus IPA. nanti ada pihak ketiganya nanti yang kalau kita mah di sana yang di pihak ketiga mah nggak tahu tuh limbahnya bakalan digunain apa lagi kan. Jadi biasanya kalau di pihak ketiga diolah lagi tuh dibuat sedemikian rupa supaya si limbahnya Tidak aman dia penyemar, tidak mencemari. pencemari. Sebenarnya kalau sabun aja ya, sabun juga sebenarnya kalau buat cuci piring atau apa cuci alat cuci tangan, sebenarnya itu bisa mencemarkan lingkungan juga. Jadi limbah juga. Ya itu limbah juga sebenarnya. Limbahnya ya. Ada Limbahnya ya. Itu diproses. Dari sini ada proses begitu Pak. Nah, nanti ada yang ada 2 lapisan itu tuh ada yang di mana? Karena ada beberapa proses pemisahan kita. Jadi ada yang pemisahan. Yang diproses di masalah di atasnya. Jadi paling gede ini sebenarnya bentukannya nggak kotak ini, tapi kayak mengerucut gitu. Kayak mesin itu ya, kayak mesin padi. Nah, kayak gitu, kayak mesin bumbu gitu. Jadi dia mengerucut. Gimana nanti kalau Kayak corong lah. Ya, kayak corong gitu. Jadi si limbah yang kayak lumpur kayak itu dia terendapkan di bawah. Jadi kan gitu ya. Jadi kan dia lebih memudahkan untuk berkumpul di dalam satu titik. Jadi kita proses lagi di sini. Nanti di mana yang limbah yang udah bisa kita buang, cuman yang enggak kita tampung buat nanti diolah lagi diangkat. Kita cuma kita aja ya ayah. Tahu aja kita saja. Pernah nggak sih kayak kejadian? Nah kan setiap bulan mungkin ada kejadiannya tak terduga ya. Ya. Nah, kalau di sini terproses di sini mah alhamdulillah. Belum ada. Jangan ada lah. Jangan ada lah. Jelasin. Jangan sih. Ini shower yang itu nggak usah Ada makanya itu kan ketahuan. di biasanya peraturan. Cuman dulu di Ya, kan, apa? Di kimia ITB sana Ya bisa. dulu sempat ada kamu berapa ya? Saya juga belum bayar. Aku juga baca. Meledak. Dulu mah percobaannya Jadi, beda ya. saya juga ada medali senior ya. Kalau nggak salah apa ya? Jadi Percobaan apa? ada sebenarnya udah limbah bekas zat apa gitu. Cuman entah disimpan di luar kepanasan atau diisi lagi limbah dengan limbah yang lain tercampur udah. Dan ledakannya ya besar. Ya ada lagi hancur sih hancur banget ya, cuman ya efeknya karena kan ada percikan api juga, kebakaran juga di sini. Makanya kita dituntut supaya paham apa sih zat mana sih yang nggak boleh dideketin, zat mana yang nggak boleh dicampur maksudnya campur dengan asal campur gitu. Ada beberapa yang kayak disebutnya itu yang apa? MSDST ya. Di beberapa modul ada alat berbeda. Jadi ada daftar alatnya, kita cek lagi kalau alat rusak, yang bersangkutan harus mengganti dengan alat yang sesuai. Maksud sesuai di sini sesuai dengan speknya. Kalau misalkan kayak kelas ukur atau apa itu kan ada speknya kayak Iwaki atau Pirek Herman kan banyak ya. Kalau mereka mencari yang Pirek ya Bang harus beri gantinya Pirek juga. Kita juga ada batas waktu. Jadi kalau misalkan mereka belum mengganti saat ujian
akhir. Jadi kan biasanya ujian akhir nilai-nilai udah terkumpul nih. Biasanya kalau nilai kimia misalkan, nilai teori dan nilai praktikum harus sudah ada kan, baru keluar nilai akhir. Jadi kita nilai praktikum ini kita tahu nilai praktikum. Jadi kan nilai totalnya pasti belum keluar Sampai diganti gitu. makanya kita selalu mati-mati misalkan dari macamnya apa gantinya kapan ya secepatnya lah. Karena kalau di nanti pertama lupa, yang kedua nanti di ujung-ujungnya waktu pas kata orang luar kota lah gitu ya, udah di beres ujian biasanya libur semester mau pulang udah pesan tiket tiba-tiba harus ngurusin ini itu yang biar keluar nilai kan bingung juga. Jangan mecahin alat guys. Ketiganya kayak apa aja gitu. Ketiganya apa aja gitu? Mungkin beda-beda ada yang Sama aja lah. Yang namanya ketiga kan ada standarnya ya. Iya. Yang pasti nggak akan jauh beda dengan apa yang di UIN. Yang membedakan cuma satu di tiap universitas itu digunakan atau tidak, gitu kan ya? Ya, berfungsi atau tidak SOP-nya seperti itu. Yang pasti SOP ketiganya akan sama di mana. Jadi yang jadi pertanyaan adik-adik, ketiganya seperti apa di sini? Yang sama kayak yang di UIN, sama kayak yang di Unpad, sama yang di UIN. Karena semuanya ketiga itu ada standarnya. Lihat, kan kedaruratan mungkin ya, terutama terkait untuk kedaruratannya dan lain sebagainya. Ya sama, nggak jauh beda. sama juga. Ya sama, nggak jauh beda. Cuman yang membedakan itu yang tadi, apakah digunakan SOP-nya atau tidak. Seperti buang limbah seperti apa, di UIN seperti apa kalau buang limbah? Selalu disampung dulu. Disampung dulu, sesuai kategorinya ya. Limbah cair ada limbah padat, untuk limbah cair dibagi menjadi 3 jenis, ada asam, ada basa, ada organik ya. Ada limbah logam berat juga. Tadi kan udah jelasin ya sama Pak Rizky ini ya, untuk limbahnya seperti apa. Salah satu itu untuk yang kedaruratan. Kami itu di sini di minggu ke-7 dan ke-8 melakukan simulasi kedaruratan. Jadi ada simulasi. Jadi kami sepakati dulu nih. Ada mau simulasi apa? Misalnya simulasi kebakaran, simulasi gempa bumi. Nanti akan kami simulasikan ke praktikan dan ke asistennya di sini. Jadi nggak kami kasih tahu dulu jam berapa, simulasinya apa. Jadi mereka harus nebak. Ini simulasi apa nih? Ya, apakah bunyi alarmnya alarm kebakaran atau alarm gempa bumi? Beda-beda. Iya, kan dia harus dibedakan mana alarm gempa bumi mana kebakaran. Jadi kami simulasi nanti sekitar misalkan jam 9:30, mereka nggak tahu tuh mau jam 9:30 tiba-tiba aja ada alarm, misalkan alarm kebakaran. Apa yang harus dilakukan oleh asisten para sama praktikannya seperti itu. Dan mereka udah paham juga kedaruratan di kimia dasar, terutama dalam kimia dasar ini harus seperti apa, terkait kedaruratan seperti itu. Tapi mudah-mudahan dijauhkan. Terus kan ada iWalls kan, ada safety shower juga. Terus kami beli lagi yang baru ini, satu ini kami konsen terhadap ini apa? Warnanya hidran. Banyak. Ya itu dia. Seperti itu. Jadi pertanyaan ada apa lagi kan di sini pelayanannya tuh enggak 100-200, sekitar 3.000 lebih kan TPB itu. Jadi pasti yang sakit ada. Dan kami di sini pegawai juga, sebagai pegawai wajib mempunyai pengetahuan dasar terkait penanganan pertama pada kecelakaan. Dan ada beberapa teman-teman kami juga yang mengikuti pelatihan seperti yang di ini sama PMI seperti itu dan lain sebagainya. Di minggu ke-8 sama 7 ya? 7 dan 8 simulasi. Ada simulasinya gitu? Iya, ada. Dan harus apa yang dilakukan oleh asisten nih? Jadi nggak boleh salah asisten juga. Nanti kami sebagai pegawai menilai juga mereka.
sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Nanti di akhir di minggu ke-11, di minggu ke-10 atau 11 kami evaluasi semua bareng-bareng. Yang kalau ada yang salah, salahnya di mana? Nanti kami kasih tahu seperti itu. Bahwasannya salahnya seperti itu. Sama aja lah, kan Win juga sama seperti itu. Cuma di kamu belum ada simulasi gitu. Ya, yang tadi saya kan ya, semua SOP akan sama, gak akan ada beda. Cuma yang membedakan itu adalah bukan berarti harus digunakan ketika ada kedaruratan aja, tapi persiapan gitu, kesiapan dari para pelaku di laboratoriumnya di mana. Kalau ada gempa harus seperti apa mereka, kalau ada kebakaran seperti apa. Kebakaran juga kan beda-beda. Ada kebakaran di gedung sebelah, ada kebakarannya di ruangan sebelah, ada kebakarannya yang di lokalisasi. Jadi kami pisahkan juga. Ada kategorinya. Kebakaran di level anu, kebakaran level anu. Jenis apinya juga ya. Iya, dan penanganannya juga berbeda. Misalnya kalau kebakarannya terlokalisasi. Kan senang gitu. Nah, kemarin yang nyoba itu yang di meja, mereka mencet terus bingung gini, ini matinya gimana? Gitu. Akhirnya banjir. Ini buat apa bisa? Mungkin saking antusiasnya sih. Pengen penasaran deh kayak gini. Kebetulan ini apa gitu, dipencet langsung itu sampai gitu. Ini ya contoh alat pecah. Ya sebenarnya ini yang kerjaan anak-anak juga nih. Alat pecah Nah kalau sebenarnya limbah padatan mah lebih di ini ada kita pakai baki. Sebenarnya untuk limbah tuh kita ada pemisahannya. Ada limbah cair kan langsung masuk sini. Ada limbah hasil reaksi di sini. Untuk limbah padat ada juga. Biasa kalau tisu dan lain-lain kita ada tempat sampah biasa. Kalau untuk limbah kaca beling ada di depan. yang kayak gini contohnya kita benar. Biasa anak-anak kayak tiba-tiba gimana buang aja gitu. Kayak tisu juga sebenarnya nggak boleh di tisu, sampai itu sarung tangan ya. Itu sebenarnya nggak boleh di situ. Itu contoh yang salah, boleh dipotong dan itu contoh. Kalau mengestek bisa dia salah gitu. Jangan guys ya. Tidak baik. Astagfirullah. Nah, khusus limbah kaca sini gitu ya. Bukan di sana tadi ya. Khusus limbah kaca guys, lain yang sampah gitu. Kayaknya tulisannya ada tulisannya. Kita kayak limbah yang itu ke sini. Tisu. Ini apa? Sama bisa aja. Jadi kalau misalnya ada limbah makanan, limbahnya ke Tulis. Astagfirullah. Mahasiswa? Oh, mahasiswa kan? Parah ih. Nyalain belum? Kalau mau nyalain soket, lampu, gitu kan. Airflow-nya, temperatur, ini. Presensi anak barcode. Semua kayak praktikan juga pakai. Iya, praktikan doang. Oh, praktikan doang. Iya. Jadi kayak punya ininya sendiri. Iya, barcode. Nah, kasih contoh ya.
Nah kayak gini nanti. Oke. Oke Pak. Sensor aja namanya. Iya, bisa.